Gairah para polisi wanita Indonesia untuk menjalankan syariat Islam akhirnya kembali terganjal setelah Mabes Polri mengedarkan larangan berjilbab bagi anggotanya. Padahal sebelumnya Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan pemakaian jilbab merupakan hak asasi manusia. Pernyataan orang nomor 1 di kepolisian ini sempat disambut antusias para polisi wanita. Mereka pun tak ragu lagi mengenakan jilbab. Namun tak lama kemudian muncul himbauan dari Mabes Polri agar polwan tidak menggunakan jilbab selama berdinas. Mabes Polri beralasan pihaknya tengah mempersiapkan aturan yang menjadi dasar hukum seragam jilbab polisi wanita. Kebijakan ini saya kembalikan untuk rumuskan karena itu menyangkut anggaran, menyangkut kebijakan aturan, keseragaman, itu silakan rumuskan. Hal ini tentu mengundang tanya, apa yang terjadi di lingkungan Mabes Polri soal berjilbab bagi polwan? Karena sekalipun Indonesia bukan negara agama, penduduk Indonesia tercatat mayoritas beragama Islam. Sejarah mencatat kemerdekaan negeri ini telah diperjuangkan oleh umat Islam. Tetesan darah dan nyawa rela dikorbankan para pejuang demi terbebas dari belenggu penjajah. Namun setelah kemerdekaan diraih, mengapa umat Islam tak bisa leluasa untuk menjalankan syariat agamanya? Fakta larangan mengenakan jilbab bagi polwan ini menjadi ironis jika melihat yang terjadi di negara-negara sekuler. Di Inggris misalnya, seorang polisi wanita Jane Camp diberi kebebasan untuk mengenakan jilbab setelah memeluk Islam. Ia bahkan bisa berganti nama menjadi Aminah. Donna El Jamal, seorang polwan muslimat di Swedia, juga tak perlu takut untuk mengenakan seragam jilbabnya. Seragam dinas yang dipadukan dengan jilbab tak menghalangi mereka untuk beraktivitas. Bahkan jilbab menjadi sebuah identitas moral yang menuntut tanggung jawab besar. Memang masih ada negara-negara Eropa seperti Perancis dan Belgia yang memperlakukan diskriminatif bagi kaum muslimah yang mengenakan jilbab. Namun gelombang kesadaran mengamalkan ajaran agama semakin kuat, sehingga pada tanggal 4 September dicanangkan sebagai Hari Hijab Sedunia. Wanita muslimat sedunia terutama di negeri-negeri yang sekuler diharapkan mampu menunjukkan identitasnya sebagai muslimah. Diharapkan paling tidak pada hari itu, para wanita muslimat mengenakan jilbab. Para muslimat tergerak untuk mengkampanyekan bahwa hijab atau jilbab merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, bukan simbol terorisme dan pelecehan martabat wanita. Bagaimanapun aturan manusia, jika Allah berkehendak, apa yang bisa dilakukan manusia kecuali tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasihati dalam kebajikan. Jilbab adalah identitas perempuan muslim dan sebagai kewajiban dalam agama bagi siapapun dan profesi apapun, entah itu seorang guru, dokter, atau anggota kepolisian tanpa kecuali. Pelarangan jilbab di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia selalu mengacu pada surat keputusan Kapolri tahun 2005 yang tidak membolehkan polisi wanita menggunakan jilbab di lingkungan institusinya. Jilbab bukanlah seragam kepolisian. Jilbab adalah identitas keyakinan seorang muslimah sejati yang ingin menjalankan kehidupannya sebagaimana aturan agama yang diyakininya. Apakah polisi wanita yang ingin menjalankan agamanya dianggap indisipliner bahkan merusak citra kepolisian? Apakah hanya polwan di Nangro Aceh Darussalam yang dibolehkan mengenakan jilbab karena didukung oleh peraturan daerah setempat, sementara di daerah lain dilarang? Kebijakan kepolisian ini sungguh inkonstitusional jika bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Konstitusi Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekali lagi, jilbab bukanlah bagian seragam yang harus dipersoalkan, tapi identitas dan kewajiban seorang muslimah. Apapun alasannya, pelarangan jilbab telah memasung kebebasan menjalankan keyakinan agama.
Demokrasi dan kebebasan yang sebagian besar kita mengagungkannya ternyata hanyalah sebuah slogan. Sungguh ironis, sekalipun kini kesadaran mengenakan jilbab sudah mengejala di kalangan umat Islam, tampaknya masih perlu diperhatikan seperti apa jilbab atau hijab itu seharusnya dikenakan sesuai syariat. Jilbab sering dianggap sama dengan kerudung. Padahal menurut Al-Quran, jilbab dan kerudung sangat berbeda. Jilbab bukan kerudung dan begitu pula sebaliknya. Bahkan ada juga yang berpandangan keliru. Busana muslimah yang terpenting tertutup aurat, sekalipun memakai pakaian yang tidak benar-benar mencerminkan seorang muslimah. Hal ini terjadi karena mereka berkiblat kepada fashion yang ada dewasa ini. Tidak heran bila banyak di kalangan wanita muslim yang menutup aurat, tetapi bentuk tubuhnya masih saja terlihat dan belum benar-benar tertutupi dengan sempurna. Allah menyinggung permasalahan hijab secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah menurunkan ayat ini yang berisi perintah agar mereka berpakaian tertutup sebagai pembeda antara istri Rasulullah dengan hamba sahaya. Dalam riwayat lain, dikisahkan juga pada saat itu kaum wanita hendak pergi ke masjid dan sholat di belakang Rasulullah. Saat mereka menuju masjid untuk menunaikan sholat maghrib dan isya, para sekelompok laki-laki sedang duduk di pinggiran jalan, mengejek dan mengolok-olok mereka. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka memakai hijab yang sempurna supaya tidak lagi diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan suatu perintah kepada wanita muslimah dengan kalimat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata jalabib bentuk jamak dari kata jilbab. Ada beberapa pengertian dari para ulama mengenai kata jilbab. Ibnu Abbas menafsirkan sebagai ar-rida, artinya mantel yang menutupi tubuh dari atas sampai bawah. Adapun menurut Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi, dan An-Nasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ada juga yang mengartikan sebagai milhafah, artinya baju kurung yang longgar dan tidak tipis. Semuanya menutupi, baik berupa pakaian maupun yang lainnya. Sebagian memahaminya sebagai mula'ah, artinya baju kurung yang menutupi tubuh wanita dari atas sampai bawah, atau yang disebut dengan al-qomis atau baju gamis. Meskipun berbeda-beda, menurut Al-Baihaqi, semua makna yang dimaksud tidak salah. Yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi aurat wanita dari atas sampai bawah. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah juga memerintahkan mengenakan jilbab, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka,
atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Kata yubdina dalam ayat tersebut berasal dari kata dana yang berarti bawah, rendah, atau dekat. Dengan demikian kata yubdina bisa diartikan yurkhina atau mengulurkan ke bawah. Meskipun kalimat ini bentuknya khabar atau berita, tetapi dalam pengertian bahasa Arab, kalimat ini mengandung makna perintah. Artinya, penggunaan jilbab adalah sebuah perintah ilahi kepada para hambanya yang soleh. Apa itu jilbab? Inilah yang menjadi permasalahan. Pengertian jilbab harus difahami sesuai dengan maknanya. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan jilbab adalah kain penutup baju luar yang menutupi seluruh tubuhnya. Imam Nawawi menjelaskan jilbab adalah baju panjang atau mula'ah yang menutupi seluruh tubuh. Muhammad Ali Asyabuni menjelaskan jilbab adalah baju lebar yang menutupi seluruh kecantikan dan perhiasan wanita. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan jilbab adalah baju panjang yang lurus ke bawah atau sekarang disebut dengan baju gamis. Para ulama tafsir sepakat bahwa jilbab itu pakaian yang panjang yang menutupi perhiasan wanita. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil beliau memegang wajah dan tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Hukum wajibnya jilbab juga berdasarkan pada surah An-Nur ayat 31. Walaupun pada dasarnya ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Rasulullah SAW, tetapi perintah ayat ini juga mencakup semua wanita muslim. Oleh karena itu di akhir surah An-Nur ayat ke-31 dapat dipahami bahwa wanita yang biasa menampakkan perhiasannya termasuk kepada orang-orang yang berdosa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu termasuk orang-orang yang menang. Berjilbab tapi hakikatnya telanjang adalah satu ungkapan yang mungkin kurang enak didengar. Tapi memang seperti itu adanya kalau kita melihat fakta yang ada pada zaman sekarang. Begitu banyak wanita yang memakai jilbab, tapi mereka seolah-olah mempermainkan jilbab dan tidak memperhatikan aturan-aturan seputar jilbab. Berjilbab adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya agar para wanita menjaga dan menutupi auratnya. Fenomena sekarang banyak yang berjilbab, tapi hanya mengikuti tren artis sebagai idolanya. Jika dilihat keadaan sekarang, kesalahan dalam memakai jilbab lebih terpengaruh oleh peran media televisi, artis, dan sekaligus para idola mereka. Karena mereka tidak menyadari dan memperhatikan bagaimana cara memakai jilbab yang benar menurut syariat agama yang telah diajarkan melalui tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah membenci orang-orang yang menjadikan agama sebagai gurauan atau candaan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة
طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Apalagi kalau kita perhatikan tentang ancaman para wanita yang tidak memakai jilbabnya menurut aturan agama, tentu kita akan merinding mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dalam memakai jilbab, ulama mazhab menerangkan bahwa ada beberapa manfaat dan hikmah ketika seorang wanita memakai jilbab. Selain sebagai identitas seorang muslimah, juga untuk meninggikan derajat wanita muslim. Seorang muslimah bagaikan sebuah batu permata yang terpajang yang tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Selain itu, untuk mencegah dari gangguan laki-laki, karena Allah akan senantiasa melindunginya. Lalu bagaimana dengan cadar? Apakah termasuk yang diwajibkan? Cadar identik wanita Arab, karena itu dianggap budaya Arab. Namun beberapa ulama mazhab seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat meskipun wajah bukan aurat, tapi dianjurkan mengenakan cadar, bahkan diwajibkan jika akan menyebabkan fitnah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Az-Zarqani, Al-Qurtubi, dan Al-Khattab. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat seluruh tubuh wanita di depan laki-laki bukan muhrim adalah aurat, termasuk wajah dan telapak tangannya. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, aurat wanita ketika sholat yang boleh dibuka wajah dan telapak tangannya. Tapi di luar sholat, seluruh tubuhnya adalah aurat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 disebutkan, dan bila kalian akan meminta sesuatu kepada para istri Nabi, maka hendaklah kalian memintanya dari balik hijab. Para ulama yang ada yang menafsirkan ayat ini sebagai salah satu perintah untuk mengenakan cadar, sebagai salah satu bentuk pengamalan ayat tentang hijab. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah, dan Asma saat itu memakai baju yang tipis. Maka Rasulullah berpaling daripadanya, seraya berkata, apabila wanita telah dewasa atau haid, maka ia tak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Dan Rasul menunjuk pada wajah dan tangan beliau. Hadis ini mempertegas bahwa muka dan telapak tangan bukanlah aurat. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, janganlah wanita yang sedang ihram itu memakai cadar, dan jangan pula memakai kedua sarung tangan. Nah, jika saja wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat, tidak mungkin ada larangan Rasulullah ketika melaksanakan ibadah umroh. Namun tak berarti mengenakan cadar di muka umum di luar ibadah umroh dilarang. Tidak ada seorang ulama pun yang memakruhkan, apalagi mengharamkannya. Yusuf Qaradawi pernah berkata, bagaimana mungkin kita akan mengingkari wanita muslimah yang komitmen pada agamanya dan hendak memakai cadar? Sementara di antara mahasiswi-mahasiswi di perguruan tinggi itu, ada yang mengenakan pakaian mini, tipis, membentuk potongan tubuhnya yang dapat menimbulkan rangsangan, dan memakai bermacam-macam make up tanpa seorang pun yang mengingkarinya, karena dianggap sebagai kebebasan pribadi. Karena itulah, perbedaan pandangan soal cadar tak perlu diperdebatkan.
Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, budaya masyarakat Arab jahiliyah adalah suka bersolek dan terkadang menampakkan auratnya. Berpakaian tidak layak sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Hendaknya kalian wanita muslimah berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj sebagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu. Ketika Islam datang, Islam mengubah budaya buruk ini dengan memerintahkan para wanita untuk berjilbab. Ini membuktikan bahwa jilbab adalah ajaran yang berasal dari Islam. Ketika ayat ini turun, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah SAW, seketika itu mereka mencari kain apa saja yang bisa menutupi aurat mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada dan leher mereka. Mereka merobek selimut mereka, lalu mereka berkerudung dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya wanita-wanita Arab tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka, sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, apakah kita masih mengingkari bahwa jilbab tidak wajib? Atau kita terus mencari-cari alasan bahwa jilbab adalah budaya Arab? Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk. Nah pemirsa, demikian Hasanah hari ini. Semoga tayangan kami di pagi ini bisa mencerahkan dan menambah nilai-nilai spiritualitas Anda. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.